Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kesayangan kita, channel Pak Pung. Ini adalah episode lanjutan dari video sebelumnya di mana kita sempat ke pemandian Matai. Namun pada video sebelumnya itu kita kan belum sempat berenang ya karena emang lagi hujan. Nah, di sini sekarang saya akan test drive coba berenang di kolam ini. Dan seperti yang kawan-kawan lihat, ini saya langsung ke kolam utama ya, di kolam yang khusus orang dewasa atau yang sudah mahir untuk berenang. Karena memang untuk dalamnya ini sendiri, kolam ini 2 meter ya. Memang nanti di ujung kolam yang ke arah pondok-pondok atau yang tempat-tempat rumah-rumah itu memang dia dangkal. Cuman dari awal pada saat kita mau ke sini itu memang sudah ada peringatannya, memang papan peringatan di mana memang sudah diberitahukan, diinformasikan memang kolam ini dalam dan untuk orang-orang yang memang bisa berenang seperti itu. Nah, tapi juga buat kawan-kawan juga jangan khawatir mungkin bagi yang ingin mencoba di kolam ini, karena memang ini salah satu kolam yang paling luas dibandingkan dengan kolam-kolam yang lain, karena di sini ada terdapat beberapa kolam. Sini juga ada penyewaan ban kayak gitu buat kawan-kawan yang mungkin ingin mencoba berenang di sini tanpa khawatir takut akan tenggelam kan. Di pondok-pondok di depan kita tadi yang di awal video itu disediakan atau disewakan juga, selain dia menyediakan makanan dan minuman, dia juga menyewakan ban. Nah, ini saya mencoba untuk berenang ini kalau dilihat kurang lebih ini setengahnya dari rute kolam ini. Bagi saya yang mungkin jarang berenang juga awal-awal agak terasa ini ya, agak kaku kayak gitu. Nah, tapi di sini kita akan dibantu ada 2 tangga yang bisa lah untuk kita untuk berpegangan dulu sejenak kayak gitu, untuk naik juga. Sambil kita melihat ikan-ikan yang sedang berenang di dalam untuk membuktikan ya bahwa memang airnya di sini itu sangat jernih ya. Dan beda dengan kolam-kolam berenang yang mungkin di tempat-tempat kolam renang yang airnya memang air sengaja dipompa ya. Di sini kan memang murni dan jernih tanpa kaporit gitu. Jadi emang nggak bikin sakit atau pedih di mata gitu. Dan juga plusnya lagi airnya ini dingin sekali gitu. Buat kawan-kawan yang suka kalau air-air yang dingin, mau merasakan air pegunungan langsung, disinilah yang paling cocok. Nah, ini saya mau berenang ke tempat saya start tadi, namun memang karena jaraknya lumayan jauh dan saya merasa agak sedikit kelelahan, jadi saya balik lagi ke tempat titik saya naik tangga ini. Karena memang ini kalau kita ke arah kanan tadi ya, yang kita lihat itu rata-rata udah dalam semua ya, kecuali kalau kita ke arah kiri, nah itu mulai dangkal karena ke arah warung. Tapi kalau kita ke arah depan ini, nah itu dia posisinya itu dalam kayak gitu. Nah, makanya buat kawan-kawan kalau memang mungkin lagi kram atau bagaimana itu jangan dipaksakan ya, karena emang jaraknya cukup jauh juga kayak gitu. Itu kalau saya itu mungkin bisa, ini kalau saya nggak salah ya, ke depan situ mungkin sekitar 20 meter itu ya. 20 meter jaraknya ya. Nah, jadi kan bisa kita perkirakan lah diri kita sendiri, kalau memang dirasa kita ragu, sebaiknya kita jangan langsung berenang ke situ ya. Tapi kita ke arah kiri aja kayak gitu. Karena itu lebih dangkal, atau ya kita lewat pinggiran sini aja, muter kayak gitu. Muter ke arah tempat kita tadi start kayak gitu. Nah, di sini saya melakukan peregangan sejenak karena tadi sudah berenang ya cukup menyita tenaga ya, karena emang saya jarang berenang juga di sini. Dan begitu berenang karena hawanya dingin dan memang juga saya pakai celana panjang, jadi agak sedikit kesulitan di awal karena emang ketarik kayak gitu, berat. Nah, ketika saya udah mulai siap lagi, tadi yang pertama gagal, saya coba berenang lagi untuk kembali, sekaligus ini mau pulang karena emang paling cocok itu kalau kita kesini tuh pagi atau sore hari ya. Dan di sini saya ini kebetulan udah
masuk jam-jam sekitar jam 10. Jadi kayaknya sih kalau menurut saya cocoknya sih kalau mungkin kawan-kawan mau ke sini yang mau dapat dinginnya pagi-pagi hari gitu, atau ya sekalian sore hari menjelang ya habis jam 4 lah kayak gitu. Nah, bisa kawan-kawan lihat ya ini ya, bagaimana dia jernih airnya, ikan-ikan pun yang kecil-kecil terlihat dia ada sepanjang kita berenang, dan kolamnya pun juga pasirnya nggak terangkat ya. Nah, jadi memang kalau menurut saya kolam ini sangat cocok lah buat kita yang pengen wisata tapi tidak jauh-jauh dari kota Banda Aceh. Apalagi sekarang kan lagi musim liburan kayak gitu. Daripada kita nyari pemandian-pemandian yang jauh, kalau mungkin kawan-kawan sudah sampai ke Tapang, ini salah satu tempat yang menurut saya layak atau saya rekomendasikan buat kawan-kawan berlibur di sini bersama keluarga. Oh ya, jadi juga untuk karcis masuknya pun juga tergolong relatif murah ya dibandingkan daerah-daerah lainnya atau tempat-tempat yang sejenisnya. Dan ini per orang di sini untuk sekarang ya itu kenanya Rp5.000 kayak gitu. Oke, selamat liburan, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.